Bab 1 Akar Luka. Hujan deras mengguyur Banda Aceh sore itu. Atap panti asuhan, Bait Kasih, bocor, membuat air menetes ke lantai. Anak-anak panti berlarian mencari ember untuk menada air. Di antara mereka, seorang remaja tinggi berwajah keras membantu tanpa banyak bicara. Dialah Fatir, anak yatim piatu yang sudah lama ditempa pahitnya hidup. Hari itu adalah hari pengumuman kelulusan SMA. Fatir pulang ke panti dengan baju basah, namun senyumnya tak bisa disembunyikan. "Tir, kau lulus," teriak salah satu anak kecil penuh antusias. Fatir menepuk kepalanya sambil terkeh. "Iya, meski cuma pas-pasan, tapi setidaknya aku bisa buktikan kalau anak panti juga mampu," ucapnya sambil menyeringai puas. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Malamnya, sekelompok remaja nakal dari kampung sekitar mendatangi panti. Mereka sering mengganggu, merampas makanan bantuan, bahkan meremehkan anak-anak yatim. "Kalian makan dari sisa belas kasihan orang. Harusnya berbagi dengan kami juga," seru ketua geng remaja itu sambil mendorong pintu panti. Anak-anak kecil ketakutan, beberapa bersembunyi di balik tubuh Fatir. Mata Fatir menyipit, tubuhnya menegang. "Makanan ini milik kami. Kalau kau ingin makan, kerja sendiri. Jangan rampas dari mulut anak yatim," ucapnya dingin sambil maju satu langkah. Ketua geng itu menyeringai meremehkan. "Kau berani melawan? Dasar anak panti tak punya bab," ejeknya sambil menertawakan Fatir. Darah Fatir mendidih. Ia maju, tanpa ragu meninju wajah pemimpin geng itu hingga terhuyung. Perkelahian pun pecah. 3 lawan 1, tapi Fatir bergerak cepat. Ia menendang satu lawan ke arah dinding, memutar tubuh mengunci lengan lainnya, dan menghantamkan lutut ke perutnya. Anak-anak panti bersorak, tapi wajah pengurus panti pucat. "Fatir, cukup," teriaknya panik. Ketua geng yang terkapar bangkit dengan wajah berdarah. "Kau akan menyesal, Fatir. Kami punya orang-orang dewasa di belakang kami," ancamnya sambil terengah. Fatir tidak gentar, matanya membara. "Katakan pada mereka, aku tidak takut siapapun yang menindas anak-anak ini," ucapnya sambil mengepalkan tinju dengan penuh amarah. Malam itu, meski menang, Fatir tahu masalah belum selesai. Ia duduk di luar panti, hujan masih turun deras. Seorang gadis kecil menghampirinya dengan payung. "Cut, teman masa kecilnya di panti." "Tir, kenapa kau selalu harus melawan? Kalau kau terluka bagaimana?" tanya Cut dengan mata khawatir. Fatir menoleh, wajahnya lembut meski tubuhnya penuh memar. "Kalau bukan aku, siapa lagi? Aku sudah terbiasa menahan sakit, Cut. Tapi aku nggak akan pernah terbiasa melihat orang lemah diinjak-injak," ucapnya lirih sambil menatapnya penuh keteguhan. Cut menggenggam tangannya erat, suaranya bergetar. "Suatu hari nanti aku yakin, kau akan jadi orang hebat, Tir. Jangan biarkan dunia ini mengubah hatimu." Fatir menatap langit, hujan turun membasahi wajahnya. "Aku tak tahu akan jadi apa, Cut. Tapi aku janji, aku akan terus melangkah. Biarpun sendirian," ucapnya sambil menatap kosong ke langit malam. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Cut diadopsi oleh keluarga kaya raya. Tangis anak-anak panti pecah. Bagi Fatir, rasanya seperti kehilangan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Malam terakhir sebelum Cut pergi, mereka duduk di halaman panti. "Aku akan pergi jauh, Tir. Tapi aku nggak mau melupakanmu," ucap Cut dengan suara bergetar. Fatir terdiam lama, menahan gejolak di dadanya. "Aku nggak bisa menahanmu, Cut. Pergilah, raih hidup yang lebih baik. Tapi aku janji, suatu hari aku akan menemukanmu lagi," ucapnya penuh tekad sambil menatap matanya dalam-dalam. Keesokan harinya, Cut benar-benar pergi. Sejak itu, Fatir bertekad meninggalkan Aceh, bukan hanya untuk mencari nafkah, tapi untuk menemukan siapa dirinya dan apa arti perjuangannya. Bersambung. Bab 2 Langkah pertama di Medan. Perjalanan dengan bas ekonomi dari Aceh menuju Medan memakan waktu berjam-jam. Badan Fatir pegal, matanya berat, tapi pikirannya tetap siaga. Ia sadar, kota besar bukan tempat yang ramah. Namun, ia harus bertahan. Sesampainya di Medan, Fatir menghirup dalam-dalam udara kota yang padat. Jalanan ramai, klakson bertubi-tubi, orang-orang bergegas dengan wajah sibuk. Ia berdiri di terminal, hanya dengan satu tas kecil dan sedikit uang hasil kerja paruh waktu selama sekolah.
Mulai hari ini, aku harus hidup dengan caraku sendiri, gumam Fatir sambil mengepalkan tangan penuh tekad. Asteris, kerja serabutan, hari-hari pertama di medan berat. Fatir tidur di losmen murahan, lalu berpindah ke kamar sewaan sempit dekat pasar. Siang ia jadi kuli angkut, malam jadi buruh bangunan. Tangan penuh luka, punggung sakit, tapi ia tidak mengeluh. Suatu sore, saat hendak membeli air minum, ia mendengar keributan dari sebuah toko buku kecil di sudut jalan. Sudah kubilang, aku nggak bisa bayar minggu ini. Jangan paksa aku. Suara seorang gadis terdengar panik. Fatir menoleh. Seorang gadis muda berambut hitam panjang berdiri di balik meja kasir, menghadang dua preman pasar yang besar dan kasar. Wajahnya tegas, meski ketakutan tak bisa ia sembunyikan. Fatir masuk perlahan. Kalau uangnya memang untuk dipalak, lebih baik kalian cari di tempat lain, ucapnya dingin sambil menatap lurus ke arah preman. Preman itu mendengus. Anak baru sok jago. Minggir sebelum kau menyesal, ucapnya sinis sambil melangkah maju. Fatir tak bergeming. Begitu pria itu mengangkat tangan untuk memukul, Fatir bergerak cepat. Tangannya menangkis, lalu sikunya menghantam dada lawan. Preman itu terhuyung. Satu lagi maju, tapi Fatir menendangnya hingga jatuh menabrak rak buku. Gadis itu ternganga. Kau, siapa sebenarnya? Tanyanya sambil menutup mulut kaget. Fatir menoleh sekilas, tersenyum tipis. Hanya orang asing yang tak tahan melihat ketidakadilan, ucapnya sambil menyeringai samar. Preman yang jatuh bangkit dengan muka merah. Kau akan menyesal, anak panti. Bentaknya sambil mundur, lalu kabur bersama temannya. Gadis itu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Namaku Nadia, aku yang menjaga toko buku ini setelah ayahku meninggal, katanya sambil menunduk sopan. Fatir mengangguk. Aku Fatir. Senang bertemu denganmu, Nadia, ucapnya sambil tersenyum tenang. Asteris, mulai dekat dengan Nadia, hari-hari berikutnya, Fatir sering mampir ke toko itu. Kadang membantu mengangkat kardus buku, kadang sekadar duduk membaca. Nadia senang dengan kehadirannya, meski masih menyimpan jarak. Namun, masalah tidak selesai begitu saja. Malam itu, ketika Fatir pulang dari bekerja, ia dihadang oleh 3 preman di gang sempit. Wajah mereka beringas, membawa balok kayu. Ini anak baru yang bikin masalah. Teriak salah satunya sambil meludahkan liur. Fatir menatap tenang, meski tubuhnya tegang. Kalau kalian ingin balas dendam, lakukan padaku. Jangan ganggu orang lain, ucapnya sambil mengepalkan tangan siap bertarung. Perkelahian pun pecah. Fatir sempat melumpuhkan satu orang dengan sapuan kaki, namun 2 lainnya menghantamnya dengan balok. Punggung dan lengannya memar parah. Darah mengalir di pelipisnya. Meskipun tubuhnya penuh luka, Fatir tetap berdiri tegak. Matanya menyala, napasnya memburu. Aku masih berdiri, ayo kalau mau coba lagi, ucapnya sambil menyeringai meski wajahnya berdarah. Preman-preman itu akhirnya mundur, meninggalkannya terhuyung sendirian. Asteris, pertemuan emosional. Esok harinya, Fatir datang ke toko buku dengan tubuh penuh lebam. Nadia kaget melihat kondisinya. Tir, kau kenapa? Siapa yang melakukan ini padamu? Serunya panik sambil mendekat. Fatir mencoba tersenyum walau sakit. Cuma jatuh saat kerja, tak usah khawatir, ucapnya sambil menyeringai lemah. Nadia memandangnya curiga, lalu menarik tangannya. Jangan bohong. Aku bisa lihat ini bukan luka kerja. Kau berkelahi, kan? Tanyanya dengan suara bergetar. Fatir terdiam, menunduk sebentar. Aku tak bisa diam saja saat orang lain diperlakukan semena-mena, ucapnya lirih sambil menatap lantai. Nadia menahan tangis, lalu menatapnya dengan mata penuh kekhawatiran. Kalau begitu, jangan lakukan itu sendirian lagi. Medan bukan Aceh, Tir. Kota ini bisa melumat orang sepertimu, katanya sambil menggenggam tangannya erat. Fatir tertegun, lalu tersenyum samar. Aku sudah terbiasa sendirian, Nadia. Tapi, terima kasih, karena kau peduli, ucapnya dengan suara hangat sambil menatapnya lembut. Malam itu, Fatir sadar, Medan bukan sekadar kota persinggahan. Kota ini adalah ujian pertamanya dalam perjalanan panjang, dan Nadia adalah cahaya yang membuatnya bertahan meski gelap menyelimuti. Bersambung. Bab 3 Darah di Jalanan. Medan bukan tempat bagi orang lemah.
Fatir mulai menyadari itu setelah beberapa minggu tinggal di kota ini. Tubuhnya belum pulih benar dari luka perkelahian sebelumnya, tapi hidup tak memberi jeda. Ia tetap harus bekerja di pasar, memanggul karung beras dari truk ke gudang, sementara malamnya membantu Nadia menata buku di tokonya. Nadia semakin dekat dengannya. Kadang mereka duduk bersama di depan toko, membicarakan mimpi kecil yang terasa jauh. Aku ingin toko ini jadi tempat belajar untuk anak-anak miskin. Supaya mereka bisa membaca buku gratis, kata Nadia sambil menatap rak-rak tua dengan mata penuh harapan. Fatir menoleh, bibirnya tersungging tipis. Mimpi yang indah, Nadia. Kau memang berani, bahkan lebih berani dariku, ucapnya sambil menyeringai kagum. Namun, malam itu ketenangan buyar. Toko buku Nadia dilempari batu oleh geng preman. Kaca jendela pecah, rak buku berantakan, anak-anak kecil yang sedang membaca berlarian ketakutan. Fatir berlari keluar, melihat beberapa pemuda berjaket hitam berlari menjauh. Ia mengepalkan tinju, amarah membara. Aku sudah bilang jangan ganggu tempat ini. Kalian benar-benar minta dihancurkan, ucapnya sambil mengepalkan tangan penuh murka. Pertarungan di gang. Fatir mengejar mereka hingga ke sebuah gang sempit. 5 orang menunggunya di sana, senjata tajam di tangan mereka. Ini dia pahlawan kesiangan. Malam ini kau tamat, anak panti. Teriak pemimpin geng sambil menyeringai kejam. Fatir berdiri tegak, darah mendidih. Kalau harus jatuh, aku akan jatuh sambil berdiri. Ayo, aku tidak akan mundur, ucapnya sambil menyalakan tatapan membara. Pertarungan pecah. Pisau melayang, pukulan menghantam. Fatir bergerak cepat, menendang satu lawan hingga terpental, menangkis sabetan pisau dengan lengannya, lalu menghantamkan kepala ke hidung musuh. Darah mengucur, namun jumlah mereka terlalu banyak. Pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah dan perutnya. Darah menetes dari mulutnya, napasnya terengah, tapi ia tetap berdiri. Kalian butuh berlima untuk melawan 1 orang. Betapa pengecutnya kalian, ucapnya sambil menyeringai meski wajahnya lebam. Polisi yang lewat akhirnya datang setelah mendengar keributan. Geng itu bubar, meninggalkan Fatir yang nyaris roboh di tengah gang penuh darah. Tragedi anak kecil. Keesokan harinya, Nadia merapikan tokonya yang berantakan bersama beberapa anak kecil dari lingkungan sekitar. Salah satunya, seorang bocah bernama Amir, sangat dekat dengan Nadia. Kalau besar nanti, aku mau jadi penjual buku juga, Kak, kata Amir polos sambil tertawa riang. Nadia tersenyum haru. Kalau begitu kau harus rajin belajar, Amir. Jangan menyerah, ucapnya sambil mengelus rambut bocah itu. Namun sore itu, tragedi menimpa. Geng preman yang dendam kembali mencari masalah. Mereka mengebut dengan motor di depan toko. Amir, yang sedang menyeberang jalan membawa kardus buku kecil, tertabrak keras. Tubuh mungilnya terlempar dan tergeletak tak bergerak. Nadia menjerit histeris, berlari menghampiri. Amir, bangun! Amir, jangan tinggalkan kakak, teriaknya sambil mengguncang tubuh bocah itu. Fatir yang datang terlambat hanya bisa memeluk tubuh Amir yang bersimbah darah. Air matanya jatuh untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Maafkan aku, Amir, aku gagal menjagamu, ucapnya lirih sambil menggertakkan gigi penuh penyesalan. Ambulans datang, tapi semuanya terlambat. Amir pergi, meninggalkan luka besar di hati Nadia dan Fatir. Kemarahan Nadia. Malam itu, Nadia duduk di toko yang remuk, wajahnya penuh air mata. Ia menatap Fatir dengan mata merah. Kalau bukan karena kau, Tir, Amir mungkin masih hidup. Mereka membenci toko ini karena kau selalu ikut campur, ucap Nadia sambil berteriak putus asa. Fatir terdiam, dadanya terasa ditusuk. Ia tahu ucapan Nadia lahir dari duka, tapi luka itu tetap dalam. Kalau begitu, salahkan aku saja. Aku memang tak pantas berada di dekatmu, ucapnya lirih sambil menunduk penuh penyesalan. Nadia menangis lebih keras, tapi tak menjawab. Malam itu, Fatir duduk sendirian di atap rumah kontrakan, tubuh penuh luka, hati lebih hancur daripada tubuhnya. Ia menatap langit medan yang gelap, bertanya pada dirinya sendiri apakah ia memang membawa malapetaka kemanapun ia pergi. Apakah ini takdirku? Jadi perisai, atau jadi kutukan bagi orang-orang di sekitarku? Gumamnya sambil menatap kosong ke langit penuh awan. Bersambung. Bab 4 Cinta dalam Luka.
Beberapa hari setelah kematian Amir, suasana toko buku Nadia sunyi. Rak-rak masih berantakan, kaca belum diperbaiki, dan udara penuh kesedihan menggantung. Anak-anak kecil yang biasa datang tak lagi terlihat. Nadia duduk di kursi kayu tua, menatap kosong ke lantai. Fatir berdiri di pintu, wajahnya penuh luka memar yang belum sembuh. Ia ragu untuk masuk, tapi akhirnya melangkah. "Nadia, aku," suaranya parau. Nadia menoleh, matanya bengkak karena menangis. "Kenapa kau datang lagi? Bukankah sudah cukup penderitaan yang kau bawa ke sini?" ucapnya sambil menatap tajam penuh luka. Fatir menunduk, dadanya sesak. "Aku tahu, aku yang harus disalahkan. Tapi percayalah, aku tak pernah ingin ada yang terluka karena aku," ucapnya lirih sambil mengepalkan tangan gemetar. Air mata Nadia jatuh lagi. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Aku hanya lelah, Tir. Kehilangan Amir membuatku merasa hancur. Aku ingin menyerah," katanya sambil terisak. Fatir mendekat, berlutut di hadapannya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mencoba menenangkannya. "Jangan pernah menyerah, Nadia. Kalau kau jatuh, siapa yang akan menjaga mimpi toko ini? Amir pasti ingin kau terus bertahan," ucapnya dengan suara penuh keyakinan. Nadia menurunkan tangannya, menatap Fatir dengan mata penuh air. Untuk sesaat, ia melihat kehangatan dan kekuatan yang membuatnya merasa aman. "Kenapa kau selalu ada untukku, Tir?" tanya Nadia dengan suara bergetar. Fatir menatapnya dalam, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi terhenti. "Mungkin, karena aku tak pernah ingin melihatmu sendirian dalam kegelapan," ucapnya sambil menatap lembut. Api malam itu, ketika Fatir kembali ke kontrakannya, suara teriakan warga membangunkannya. Dari kejauhan, ia melihat asap tebal mengepul langit. Hatinya langsung terhentak, itu arah toko buku Nadia. Ia berlari sekuat tenaga. Sesampainya di sana, api sudah melahap sebagian bangunan. Orang-orang panik berusaha memadamkan api dengan ember seadanya. Nadia berteriak histeris di depan toko, mencoba menerobos masuk, tapi ditahan warga. "Lepaskan aku, itu toko ayahku. Semua kenangannya ada di dalam," jerit Nadia sambil meronta. Fatir langsung memeluknya dari belakang, menahan tubuhnya. "Jangan, Nadia, kau bisa terbakar hidup-hidup," ucapnya sambil memeluk erat penuh ketegangan. Nadia menangis sejadi-jadinya di pelukannya, tubuhnya bergetar. Api terus membesar, menelan habis rak buku, meja kayu, dan semua peninggalan ayah Nadia. Ketua geng preman tampak dari kejauhan, menatap puas dengan rokok di bibirnya. Fatir mengepalkan tinju, matanya membara. "Aku bersumpah, ini belum berakhir," ucapnya dengan rahang mengeras penuh amarah. Kehancuran Nadia. Keesokan harinya, yang tersisa hanyalah puing-puing hitam berasap. Nadia duduk di tanah, wajahnya pucat, seolah tak lagi punya tenaga untuk menangis. "Semua sudah hilang, Tir, rumahku, tokoku, kenangan ayahku, semuanya," ucapnya sambil menatap abu dengan mata kosong. Fatir berlutut di sampingnya, mencoba menahan air matanya. "Aku tahu aku tak bisa menggantikan apa yang hilang, tapi selama aku masih bernapas, aku akan melindungimu," ucapnya lirih sambil menatapnya penuh tekad. Nadia menoleh, wajahnya hancur, tapi di matanya ada cahaya kecil. Ia hampir mengucapkan sesuatu, tapi menahan diri. "Kalau begitu, tetaplah di sini. Aku tak sanggup sendirian lagi," katanya sambil menggenggam tangan Fatir erat. Fatir terdiam lama. Hatinya ingin menetap, ingin menjadi sandaran Nadia. Namun bayangan Cut, janji masa kecil, dan fakta bahwa keberadaannya hanya menarik malapetaka membuat hatinya berperang. Akhirnya, ia menarik tangannya perlahan, lalu menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. "Aku tak bisa tinggal, Nadia. Semakin lama aku di sisimu, semakin besar bahaya yang datang. Aku harus pergi, demi keselamatanmu," ucapnya dengan suara bergetar. Nadia menatapnya tak percaya, air matanya jatuh lagi. "Pergi, setelah semua ini, kau mau meninggalkanku sendirian?" teriaknya putus asa sambil mengguncang bahunya. Fatir menutup matanya, menahan rasa sakit di dadanya. "Percayalah, meninggalkanmu adalah luka terberat bagiku. Tapi aku lebih memilih terluka, daripada melihatmu hancur lagi," ucapnya lirih sambil berusaha tegar. Perpisahan pahit. Pagi itu, Fatir berdiri di terminal bus.
Hanya membawa tas kecil, tubuhnya masih penuh luka, tapi hatinya lebih hancur daripada tubuhnya. Nadia datang, wajahnya pucat, matanya merah karena menangis semalaman. Ia menatap Fatir tanpa kata-kata. Untuk sesaat, mereka hanya saling diam. Lalu Nadia berkata lirih, hampir berbisik. Andai keadaan berbeda, mungkin aku bisa mencintaimu, Tir. Fatir tersenyum samar, menahan gejolak di dadanya. Keadaan memang kejam, Nadia. Tapi aku takkan pernah lupa kau adalah cahaya yang membuatku bertahan di medan, ucapnya dengan suara bergetar, sambil menatapnya terakhir kali. Bas berangkat. Fatir melangkah naik, menoleh sebentar, lalu pergi meninggalkan medan dengan luka, cinta yang tak tersampaikan, dan tekad yang semakin mengeras. Bersambung. Bab 5 Jejak di Kota Pantai. Langkah Fatir berat saat menuruni bas di Terminal Bengkulu. Udara asin laut langsung menyambut, bercampur bau ikan dari pelabuhan yang tak jauh dari sana. Tubuhnya masih penuh luka dari medan, tapi hatinya jauh lebih perih. Setiap kali mengingat wajah Nadia, ia merasa pisau tak kasat mata menancap di dadanya. Medan sudah membakarku abis, semoga Bengkulu memberiku ruang untuk bernafas, gumamnya lirih sambil menyandang tas kecilnya. Fatir mencari pekerjaan seadanya. Berhari-hari ia tidur di emperan pelabuhan, hanya beralaskan kardus bekas. Hingga akhirnya, seorang mandor kuli pelabuhan memberinya kerja, memanggul karung ikan asin, mengangkat kotak es, membersihkan dermaga. Tubuhnya yang terbiasa dengan kerasnya latihan bela diri membuatnya cepat terbiasa, meski tenaga terkuras habis setiap hari. Pertemuan pertama dengan Rara. Suatu siang, setelah memanggul karung dari kapal, Fatir berhenti sejenak di warung kecil dekat pelabuhan. Di sana, seorang gadis berambut panjang dengan mata tajam sedang menimbang ikan untuk pembeli. Wajahnya cantik, tapi sikapnya tegas dan keras kepala. Dialah Rara, anak pemilik warung ikan. Bang, jangan duduk di situ. Itu tempat khusus pelanggan yang beli, kata Rara ketus sambil melirik Fatir yang duduk kelelahan di kursi kayu. Fatir menoleh, keringat mengalir di wajahnya. Aku kan beli juga, ucapnya sambil menyeringai tipis, meski jelas belum membeli apapun. Rara memelototinya. Beli apa? Senyummu. Nggak laku di sini, Bang. Fatir terkekeh pelan, mengangkat tangan seolah menyerah. Baiklah, kasih aku segelas es teh. Aku bayar kontan, jangan takut aku ngutang, ucapnya sambil tertawa kecil, menahan sakit di tubuhnya. Rara mendecak, tapi diam-diam menatap Fatir dengan rasa penasaran. Ada sesuatu dari laki-laki ini, lusuh, lelah, tapi matanya menyala penuh semangat. Bayangan gelap di pelabuhan. Malam hari, setelah semua kuli bubar, Fatir sering duduk di dermaga menatap laut. Tapi suatu malam, ia melihat pemandangan aneh, beberapa truk datang tanpa lampu, menurunkan kotak-kotak besar ke kapal yang berlabuh tanpa izin resmi. Fatir bersembunyi di balik kontainer, mengamati. Para pria berpenampilan garang memindahkan kotak dengan cepat. Ia melihat sekilas salah satu kotak terbuka, di dalamnya bukan ikan, melainkan bungkusan plastik berisi bubuk putih. Narkoba, gumamnya lirih, matanya menyipit penuh amarah. Tiba-tiba suara berat terdengar. Hoi, siapa di sana? Beberapa orang mendekat. Fatir langsung melompat dari tempat persembunyian, berlari ke arah gang sempit pelabuhan. Batu dilempar ke arahnya, hampir mengenai kepala. Ia sempat menoleh, wajahnya menegang. Jadi beginilah kota ini, busuk di dalam, manis di luar, ucapnya sambil berlari menembus kegelapan. Bentrok kecil. Keesokan harinya, saat Fatir sedang menurunkan kotak ikan, dua pria asing menghampirinya. Dengar, bocah. Kami tahu kau lihat sesuatu semalam. Kalau kau buka mulut, mayatmu akan ditemukan mengapung di laut, bisik salah satunya sambil menepuk pundaknya dengan kasar. Fatir menoleh, tatapannya dingin. Kalau memang nyawaku jadi taruhan untuk mengatakan kebenaran, aku tidak akan diam, ucapnya sambil menyeringai tipis penuh tantangan. Pria itu murka, langsung menghantamkan tinju. Fatir menangkis, lalu memukul balik hingga lawan tersungkur ke tumpukan ikan asin. Satu lagi mencoba menyerang dengan besi, tapi Fatir menendangnya hingga terjengkang ke air laut. Rara yang melihat dari kejauhan tercengang. Ia tak menyangka pemuda lusuh yang sering ia remehkan ternyata begitu lihai bertarung.
Benih rasa. Sore itu, setelah keributan, Rara menghampiri Fatir yang duduk di tangga pelabuhan, membersihkan darah di bibirnya. "Bang, siapa kau sebenarnya? Baru datang udah bikin ribut," kata Rara sambil mengulurkan sapu tangan kecil. Fatir menatap sapu tangan itu sebentar, lalu tersenyum tipis. "Hanya orang biasa, yang kebetulan susah untuk diam melihat kebusukan," ucapnya sambil menerima sapu tangan dan mengusap darah di wajahnya. Rara terdiam, menatapnya lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda. Laki-laki ini bukan sekadar kuli. Ada luka di balik matanya, tapi juga ada keberanian yang membuat dadanya bergetar. Malam semakin larut. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin yang tajam. Fatir menatap cakrawala jauh di sana, matanya penuh tekad. "Aku sudah kehilangan banyak di medan. Aku tidak bisa diam lagi, walau harus berdarah. Aku akan bongkar semua ini," gumamnya lirih, tatapan penuh bara. Bersambung. Bab 6. Bayangan gelap di lautan. Hari-hari di pelabuhan berjalan seperti biasa, tapi di balik itu, Fatir tahu ada sesuatu yang busuk. Malam-malam gelap semakin sering dipenuhi kapal tak resmi, dan wajah-wajah garang yang mondar-mandir membuat suasana mencekam. Fatir mencoba bertanya-tanya pada beberapa kuli, tapi mereka hanya menggeleng, enggan bicara. Rasa takut sudah mencekik semua orang di pelabuhan ini. Kakak Rara. Suatu sore, Fatir melihat seorang pria tinggi besar membantu Rara mengangkat keranjang ikan. Wajahnya mirip Rara, hanya lebih keras. "Bang, kenalin ini kakakku, Randy," kata Rara sambil tersenyum, meski perlu membasahi keningnya. Randy mengulurkan tangan. "Kau Fatir, kan? Kudengar kau lumayan kuat di pelabuhan. Terima kasih sudah sering bantu adikku," ucapnya ramah. Fatir menjabat tangannya, tapi diam-diam ia merasa ada sesuatu yang janggal. Randy sering terlihat bekerja larut malam di dermaga, padahal jam kerja sudah selesai. Peringatan gelap. Malam itu, Fatir kembali melihat aktivitas mencurigakan di dermaga. Truk tanpa lampu menurunkan kotak besar ke sebuah kapal kecil. Dari kegelapan, ia melihat jelas sosok Randy ikut mengangkat barang. Jantung Fatir berdegup. Ia tak percaya. "Randy, kakak Rara, bagian dari kelompok ini." Tiba-tiba sebuah suara berat menyapanya dari belakang. "Jangan ikut campur, anak panti. Kau bukan siapa-siapa di sini." Sekelompok pria muncul, wajah mereka penuh tato. Salah satunya menghunus pisau, sinarnya berkilat di bawah lampu dermaga. Fatir menatap tajam, meski jumlah mereka jauh lebih banyak. "Aku sudah terlalu sering melihat kebusukan diam-diam. Kalau harus mati di sini, aku takkan mundur," ucapnya sambil menyeringai dingin. Pertarungan pecah. Tinju dan tendangan Fatir melayang, membuat dua orang terjatuh ke laut. Tapi pukulan besi menghantam punggungnya, membuatnya terhuyung. Ia berdarah, namun tetap berdiri, matanya penuh api. "Ayolah, kalian butuh lebih dari ini untuk merobohkan aku," ucapnya sambil meludahkan darah. Suara sirene polisi tiba-tiba terdengar. Para pria itu langsung kabur, meninggalkan Fatir yang terhuyung, nyaris roboh. Benturan dengan Rara. Keesokan harinya, Fatir menghampiri Rara yang sedang menimbang ikan. Wajahnya tegang. "Rara, aku harus bicara serius. Kakakmu, dia terlibat dengan penyelundupan. Aku lihat sendiri semalam," kata Fatir dengan suara berat. Rara langsung menoleh tajam. "Apa? Jangan sembarangan ngomong, Tir. Kakakku orang baik, dia kerja keras buat bantu keluarga." Fatir mengepalkan tangan, menahan amarah. "Aku tidak berniat menuduh. Aku hanya ingin kau hati-hati. Mereka bukan orang main-main." Rara menatapnya dengan mata penuh air. "Cukup, aku nggak mau dengar lagi. Kalau kau mau cari masalah, jangan bawa-bawa keluargaku," teriaknya sambil berlari meninggalkan Fatir. Fatir berdiri terpaku. Kata-kata Rara menusuk dadanya lebih dalam daripada pukulan besi semalam. Tragedi Randy. Beberapa malam kemudian, berita mengejutkan mengguncang pelabuhan. Polisi melakukan penggerebekan. Banyak pekerja ditangkap, dan di antara mereka, ada Randy. Rara menangis histeris di depan rumah saat kakaknya digiring ke mobil polisi. "Bang, Randy nggak bersalah. Dia dijebak. Tolong lepaskan," teriaknya, mencoba meraih tangan kakaknya.
Randy hanya bisa menatap adiknya, wajahnya penuh putus asa. Aku nggak seperti yang mereka bilang, Rak percaya sama abang, ucapnya sebelum pintu mobil ditutup. Rara berlari ke arah Fatir, matanya penuh kebencian. Ini gara-gara kau. Sejak kau datang, semua jadi berantakan. Kakakku ditangkap karena kau selalu ikut campur. Teriaknya sambil memukul dada Fatir dengan marah. Fatir tidak melawan. Ia hanya berdiri, menatapnya dengan mata sayu. Kalau menyalahkan aku membuatmu kuat, maka salahkanlah. Tapi percayalah, kebenaran akan segera terungkap, ucapnya lirih sambil menahan sakit di hatinya. Rara menangis di bawah hujan deras malam itu, sementara Fatir berdiri diam, tubuhnya basah kuyup, menatap langit hitam penuh murka. *****. Bab ini berakhir dengan tragedi Randy yang dijebloskan ke penjara, Rara membenci Fatir, dan mafia makin berkuasa. Bersambung. Bab 7 Cinta yang Berdarah. Hujan deras mengguyur Bengkulu malam itu. Di dermaga, kapal-kapal bergoyang diterpa ombak, lampu pelabuhan redup berkilau di antara air hujan. Fatir berdiri sendirian, tubuhnya masih penuh luka. Sejak Randy ditangkap, ia tahu semua ini hanya jebakan mafia. Mereka ingin membungkam orang-orang yang tahu terlalu banyak. Dan Rara, mungkin jadi target berikutnya, gumamnya dengan rahang mengeras. Rara dalam bahaya. Di warung kecilnya, Rara sedang menutup lapak ketika dua pria asing masuk. Wajah mereka dingin, sorot matanya tajam. Kau adiknya Randy? Iya. Ada yang ingin bicara sama kau. Ikut dengan kami. Rara menegakkan tubuh, mencoba tegar. Aku nggak kenal kalian. Keluar dari sini. Salah satu pria tersenyum miring, lalu membalik meja ikan dengan kasar. Jangan keras kepala, Nona. Ikut, atau kami bakar tempat ini. Rara gemetar, tapi sebelum mereka sempat menyentuhnya, suara berat terdengar dari pintu. Lepaskan dia. Fatir berdiri di ambang pintu, basah kuyup oleh hujan, matanya merah penuh amarah. Pria-pria itu tertawa mengejek. Ah, si kulisok jagoan. Malam ini, kau akan tenggelam di laut. Pertarungan di dermaga. Mereka menyeret Rara ke dermaga, memaksanya naik ke gudang tua. Fatir mengejar. Begitu masuk, 10 pria sudah menunggu, senjata tajam di tangan. Rara menjerit, "Tir, jangan." Fatir menatapnya sebentar, lalu mengangkat tinjunya. "Aku janji, tak akan ada yang menyentuhmu selagi aku masih berdiri," ucapnya dengan suara serak penuh tekad. Pertarungan pecah. Besi, pisau, dan tinju beterbangan. Fatir menghantam lawan dengan tendangan berputar, menjatuhkan dua orang sekaligus. Namun pukulan kayu menghantam punggungnya, membuat darah segar mengalir. Ia jatuh berlutut, napasnya terengah. Tapi begitu salah satu pria hendak menyeret Rara, Fatir mengeram, bangkit lagi, dan menghantam lawan dengan kepala. "Aku belum kalah, sebelum kalian semua roboh," ucapnya sambil menyeringai penuh darah. Satu persatu tumbang, hingga hanya tersisa pemimpin mereka, seorang pria tinggi dengan parut di wajah. Ia menghunus pisau besar, lalu menyerang brutal. Pisau itu nyaris mengenai dada Fatir, tapi ia menahannya dengan tangan kosong. Darah menetes dari telapak tangannya. Dengan sisa tenaga, ia memutar tubuh dan menghantamkan tinju keras ke rahang musuh. Pria itu jatuh terkapar, tak sadarkan diri. Gudang sunyi, hanya suara hujan dan napas berat Fatir yang terdengar. Pengakuan Rara. Rara berlari menghampiri Fatir yang hampir roboh. Tubuhnya penuh luka, wajahnya berdarah, tapi matanya masih menyala. "Tir, kenapa kau selalu melakukan ini? Kenapa kau rela hancur demi orang lain?" Tangis Rara sambil memeluknya erat. Fatir tersenyum samar, meski bibirnya pecah. "Mungkin, karena aku nggak tahan melihat orang lain kehilangan, seperti aku kehilangan banyak hal sebelumnya," ucapnya lirih sambil menutup mata sejenak. Rara menatapnya dengan air mata. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok Fatir bukan sekadar kuli, tapi seorang pria yang membawa luka sekaligus keberanian. "Tir, aku salah menilaimu. Selama ini aku marah, aku benci, tapi yang kulihat hanya orang yang selalu melindungiku. Aku, suaranya bergetar. Fatir menatapnya lembut, lalu menyentuh pipinya dengan tangan berdarah. "Jangan katakan apa-apa, Rara. Kau berhak mencintai orang yang bisa membahagiakanmu,
bukan seseorang yang hanya membawa luka. Tragedi Randy. Keesokan harinya, kabar buruk datang. Randy, kakak Rara, ditemukan tewas di dalam sel tahanan. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi semua tahu itu hanya cara mafia membungkam mulutnya. Rara jatuh terduduk, menangis di pelukan Fatir. Kenapa semuanya direnggut dariku, Tir? Kakakku, dia tidak bersalah. Fatir memeluknya erat, matanya merah menahan amarah. Aku janji, Rara, suatu hari, orang-orang itu akan membayar. Tapi sekarang, kau harus kuat. Perpisahan pahit. Beberapa hari kemudian, pelabuhan kembali tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun hati Rara hancur, dan Fatir tahu waktunya untuk pergi. Di dermaga, saat matahari terbenam, Rara menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kenapa kau harus pergi lagi, Tir? Setelah semua yang kau lakukan, kenapa tak tinggal? Fatir tersenyum tipis, menatap laut yang luas. Karena aku bukan pahlawan, Ra. Aku hanya orang yang membawa luka kemanapun aku pergi. Kalau aku tinggal, kau akan ikut tenggelam dalam luka itu. Rara menahan tangis, menggenggam tangannya erat. Kalau begitu, izinkan aku mengingatmu sebagai orang yang pernah membuatku merasa aman, meski sebentar. Fatir menatapnya terakhir kali, lalu melepaskan genggamannya perlahan. Ia berjalan menuju kapal kecil yang akan membawanya ke kota berikutnya. Hanya suara ombak dan tangis Rara yang tertinggal di dermaga. Bersambung. Bab 8 Jejak ke Barat. Kereta malam itu melaju pelan melewati hamparan sawah dan perbukitan. Fatir duduk termenung di kursi keras gerbong ekonomi, kepalanya bersandar di jendela berembun. Luka-luka di tubuhnya belum sepenuhnya sembuh, tapi luka di hatinya jauh lebih parah. Bayangan wajah Rara yang menangis, suara Randy yang terakhir kali memanggil adiknya, semua masih menempel di pikirannya. Berapa lama lagi aku harus terus berjalan begini? Sampai kapan aku bisa berhenti melawan? Gumamnya lirih. Pekerjaan baru. Cimahi menyambutnya dengan udara sejuk pegunungan. Berbeda dari hiruk-pikuk Bengkulu, kota ini terasa lebih tenang. Fatir tak ingin mencari masalah. Ia hanya ingin hidup sederhana. Lewat seorang kenalan lama di pelabuhan, Fatir mendapat pekerjaan sebagai kuli bangunan di proyek perumahan. Pekerjaan berat itu membuat tubuhnya lelah, tapi setidaknya pikirannya bisa sedikit tenang. Tir, kau kuat banget. Ngangkat besi segitu kayak nggak ada rasanya, kata seorang pekerja lain sambil terkekeh kagum. Fatir hanya tersenyum tipis. Bukan kuat, cuma terbiasa. Hidup nggak pernah kasih aku pilihan selain bertahan, ucapnya datar sambil mengelap keringat. Bayangan konflik baru, namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Para pekerja mulai resah karena ada geng lokal yang sering datang memeras mandor proyek. Suatu sore, Fatir melihat sendiri sekelompok pria dengan rambut cepak dan jaket kulit masuk ke area proyek. Mereka menendang ember semen, menakut-nakuti pekerja. Kalian semua kerja di sini karena kami izinkan. Jadi jangan lupa, bayar uang keamanan kalau mau proyek ini lancar, ucap salah satu pria dengan senyum mengejek. Fatir mengepalkan tinjunya, tapi menahan diri. Ia tidak mau masalah lagi. Namun ia tahu cepat atau lambat, bentrokan tidak bisa dihindari. Pertemuan takdir. Hari itu, sebuah mobil berhenti di depan proyek. Dari dalam, turun seorang gadis dengan kemeja putih sederhana dan wajah lembut. Ia membawa map berisi dokumen. Beberapa mahasiswa lain mengikutinya, mereka datang untuk kegiatan sosial, membantu memberi edukasi pada para pekerja tentang kesehatan kerja. Fatir yang sedang mengangkat besi berhenti sejenak. Matanya terpaku pada gadis itu. Hatinya bergetar. Tidak mungkin, itu. Gadis itu menoleh, dan pandangannya jatuh pada Fatir. Sesaat, waktu berhenti. Kedua pasang mata saling menatap, penuh kenangan samar. Fatir, suara gadis itu bergetar, matanya membesar tak percaya. Fatir meletakkan besi di bahunya, napasnya tercekat. Perlahan, ia berjalan mendekat. Cut, kau, benar-benar Cut, tanyanya dengan suara pelan, hampir tak percaya. Cut menutup mulutnya dengan tangan, air mata langsung menggenang. Ya Allah, Fatir, ini benar-benar kau. Aku kira, aku tak akan pernah bertemu lagi. Serunya sambil berlari menghampiri. Mereka berdiri hanya beberapa langkah,
lalu Cut langsung memeluknya erat. Tubuhnya gemetar, tangisnya pecah di bahu Fatir. "Fatir, aku ingat semua, saat di panti, saat kita kecil, aku selalu menunggumu, aku kira kau sudah hilang selamanya," ucapnya dengan suara serak. Fatir terdiam, hatinya bergetar hebat. Untuk pertama kali setelah sekian lama, ia merasa hangat. Perlahan, ia membalas pelukan itu. "Aku masih hidup, Cut. Meski dunia terus mencoba menghancurkan, aku masih berdiri di sini," ucapnya lirih sambil menutup mata. Asteris. Benih lama, rasa baru. Hari-hari berikutnya, Cut sering datang ke proyek. Ia ikut mengajar para pekerja tentang cara menjaga kesehatan, sementara Fatir diam-diam selalu memperhatikannya dari jauh. Mereka mulai berbicara banyak hal, bernostalgia tentang masa kecil di panti. "Masih ingat nggak, dulu kita sering rebutan bubur kacang hijau di panti?" Tawa Cut sambil menatapnya hangat. Fatir tersenyum samar. "Aku ingat, dan aku sengaja kasih jatahku ke kau, biar kau nggak nangis," ucapnya sambil menyeringai kecil. Cut menatapnya lama, matanya berkilau. "Kau belum berubah, Tir. Masih sama, masih selalu melindungi." Fatir menunduk. "Aku banyak berubah, Cut. Aku bukan lagi anak kecil di panti itu. Aku sudah terlalu kotor dengan darah dan luka," ucapnya dingin, tapi suaranya bergetar. Cut menggenggam tangannya erat. "Bagiku, kau tetap Fatir. Anak yang dulu mengajariku berani. Dan pria yang kini kutemukan kembali." Fatir menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak lama, dadanya terasa ringan. Tapi jauh di lubuk hati, ia tahu ketenangan ini tidak akan lama, karena bayangan geng lokal mulai mengincar. Bersambung. Bab 9 Luka Lama, Rasa Baru. Hari-hari di proyek berjalan lebih hangat sejak Cut sering datang. Kehadirannya membuat para pekerja tersenyum, bahkan Fatir yang biasanya dingin pun mulai terlihat lebih manusiawi. "Fatir, minum dulu. Kau selalu kerja tanpa istirahat," kata Cut sambil menyodorkan botol air mineral. Fatir menerima, meneguk sedikit, lalu tersenyum samar. "Kalau ada kau, rasanya beban kerja separuh hilang," ucapnya sambil menyeringai tipis. Cut tertawa kecil, wajahnya merona. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Asteris. Ancaman geng lokal. Sore itu, suara deru motor memecah ketenangan proyek. Belasan pria berjaket kulit masuk dengan kasar, menendang ember semen, menakut-nakuti pekerja. Mandor mencoba menenangkan, tapi salah satu preman mendorongnya hingga jatuh. "Kami sudah bilang, proyek ini berdiri karena izin kami. Bayar uang keamanan, atau proyek kalian berhenti di sini," teriak pimpinan geng dengan suara garang. Fatir melangkah maju, berdiri di antara mereka dan para pekerja. "Sudah cukup. Kalau mau uang, jangan ganggu orang lain yang cari nafkah halal," ucapnya dingin sambil menatap tajam. Pemimpin geng mendengus, lalu mendekat. "Siapa kau? Hah, kuli sok jagoan. Jangan ikut campur kalau nyawa masih kau sayangi." Fatir menatapnya lekat, rahangnya mengeras. "Aku sudah terlalu sering bertemu orang macam kalian. Kalau kalian pikir aku takut, coba saja." Suasana menegang. Para pekerja gemetar, sementara Cut berdiri di belakang, cemas melihat Fatir menantang geng berbahaya itu. Asteris. Pertarungan di proyek. Bentrok pecah. Fatir melawan dengan kekuatan penuh, tinju dan tendangannya menghantam satu demi satu lawan. Suara besi, kayu, dan teriakan bercampur jadi satu. Namun geng itu bukan kaleng-kaleng. Salah satu dari mereka melemparkan balok kayu besar ke arah Cut. "Cut!" teriak Fatir. Dengan refleks, Fatir menubruknya, melindungi tubuhnya dengan badan sendiri. Balok menghantam punggungnya keras, membuat darah bercucuran. Cut menjerit histeris. "Fatir, kau berdarah." Fatir meringis, tapi tetap berdiri tegak, menghadang para preman. "Selama aku masih bernapas, tak seorang pun boleh menyentuhnya," ucapnya sambil menyeringai penuh darah. Dengan sisa tenaga, ia menghantam pemimpin geng hingga terjatuh, membuat para anggota kabur ketakutan. Asteris. Momen rasa lama. Setelah pertarungan, Cut memapa Fatir yang hampir roboh. Mereka duduk di bawah bangunan setengah jadi, hujan mulai turun perlahan. Cut menekan luka di punggungnya dengan kain. Air matanya terus mengalir. "Kenapa selalu begini, Tir? Kenapa kau harus selalu melindungi orang lain, bahkan kalau harus terluka parah?"
Fatir terdiam, menatap langit yang kelabu. Mungkin, karena sejak kecil aku sudah terbiasa menanggung rasa sakit. Jadi kupikir, lebih baik aku saja yang luka, daripada orang lain, ucapnya lirih sambil menutup mata sejenak. Cut menggenggam tangannya erat, air matanya jatuh di jemari Fatir. Dengar aku, Tir. Bagiku kau bukan hanya anak panti yang dulu selalu melindungiku. Kau adalah rumahku. Aku tak peduli masa lalumu, luka-lukamu, atau siapa yang sudah kau lawan. Aku hanya tahu, aku butuh kau di sisiku. Fatir menatapnya lama. Hatinya bergetar hebat, tapi bibirnya gemeter. Cut, jangan bilang begitu. Aku sudah terlalu kotor. Aku hanya akan menyeretmu ke dalam bahaya. Cut menatapnya dengan mata penuh tekad. Kalau itu berarti aku bisa bersamamu, aku rela. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Fatir terdiam, dadanya sesak. Untuk pertama kali sejak lama, ia merasa ada seseorang yang benar-benar ingin bersamanya, bukan hanya karena butuh perlindungan, tapi karena cinta. Asteris. Bayangan lebih besar, namun kebahagiaan itu lagi-lagi terancam. Malamnya, seorang pekerja datang tergesa ke barak tempat Fatir beristirahat. Tir. Gawat, geng yang tadi, mereka kembali, tapi kali ini lebih banyak. Katanya mereka bawa pimpinan besar dari Cimahi. Mereka mau habisi proyek ini besok malam. Fatir menatap kosong ke dinding. Ia tahu inilah ujian terakhirnya. Jadi akhirnya, aku harus melawan lagi. Dan kali ini, mungkin taruhannya nyawa, gumamnya pelan, tapi dengan sorot mata yang tajam. Cut berdiri di pintu, mendengarnya. Ia menggenggam dada, ketakutan, tapi juga penuh tekad untuk tetap di sisi Fatir, apapun yang terjadi. Bersambung. Bab 10 Cinta dan Takdir. Malam itu, langit Cimahi diselimuti mendung pekat. Udara dingin, tapi hawa ketegangan lebih menusuk. Di proyek perumahan yang setengah jadi, lampu-lampu temaram menerangi barisan kayu dan besi. Para pekerja sudah lari, hanya Fatir yang berdiri di tengah lapangan, menunggu. Suara deru motor menggema dari jauh. Puluhan orang datang, kali ini lebih brutal, membawa rantai, balok, bahkan senjata tajam. Di depan mereka, seorang pria berperawakan besar dengan tato naga di leher berjalan maju. Jadi kau yang bikin kacau anak buahku. Suaranya berat, penuh ancaman. Fatir berdiri tegak, meski tubuhnya masih penuh luka lama. Aku tidak mencari masalah. Tapi kalau kalian terus menyakiti orang yang tidak bersalah, maka di sini langkah kalian berhenti, ucapnya dingin sambil mengepalkan tinju. Asteris. Pertarungan terakhir, bentrok pun pecah. Puluhan orang menyerbu, tapi Fatir bergerak seperti singa yang terkepung. Tinju dan tendangannya menghantam, darah dan teriakan bercampur jadi satu. Namun jumlah lawan terlalu banyak. Balok besi menghantam pahanya, rantai melilit lengannya. Fatir jatuh berlutut, napasnya tersengal. Saat itulah, suara Cut terdengar dari kejauhan. Fatir, Cut berlari masuk ke tengah kekacauan, matanya penuh air. Ia mencoba menghampiri, tapi salah satu preman menahannya. Fatir meraung marah. Dengan tenaga terakhir, ia merobek rantai di tangannya, bangkit, dan menghantam preman itu hingga terhempas. Jangan pernah sentuh dia, teriaknya sambil menyeringai penuh darah. Pertarungan berlanjut. Fatir menahan semua serangan, meski tubuhnya sudah tak kuat. Akhirnya, ia berhadapan dengan pemimpin geng. Pria bertato itu mengayunkan besi panjang, hampir mengenai kepala Fatir. Dengan refleks terakhir, Fatir memutar tubuh, menghantam dada lawan dengan tendangan penuh tenaga. Pemimpin geng itu terlempar ke tumpukan kayu, tak sadarkan diri. Sunyi, hanya suara hujan deras yang mengiringi. Satu persatu anak buah geng melarikan diri, meninggalkan Fatir yang berdiri terhuyung, tubuhnya berlumuran darah. Asteris. Pengakuan cinta. Cut berlari memeluknya, air matanya bercucuran. Fatir, kau gila, kenapa harus selalu menanggung semua ini sendirian? Fatir tersenyum samar, suaranya serak. Karena aku tidak ingin kehilangan siapapun lagi, terutama kau, Cut. Cut menggenggam wajahnya, menatap dalam. Kalau begitu jangan tinggalkan aku lagi. Aku tidak peduli luka, tidak peduli masa lalumu. Aku hanya ingin bersamamu. Kau rumahku, Tir. Air mata Fatir jatuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa menahan hatinya. Ia memeluk Cut erat,
seakan dunia runtuh tapi ia akhirnya menemukan tempatnya. Dan kau, adalah alasan aku akhirnya berhenti berjalan. Aku mencintaimu, Cut. Akhir perjalanan. Beberapa bulan kemudian, di sebuah masjid sederhana di Cimahi, Fatir berdiri dengan pakaian pengantin putih. Di sampingnya, Cut tersenyum haru di pelaminan. Para pekerja proyek hadir, bersorak bahagia. Hidup Fatir yang penuh luka akhirnya menemukan cahaya. Seusai akad, Cut berbisik lirih padanya. Mulai sekarang, kita tidak sendiri lagi. Apapun yang datang, kita hadapi bersama. Fatir menggenggam tangannya erat, menatapnya dengan mata yang penuh janji. Ya, bersamamu, aku tidak takut pada apapun. Namun saat malam tiba, saat pesta usai, Fatir berdiri di teras rumah barunya, menatap langit. Dalam keheningan, ia teringat wajah-wajah yang hilang di masa lalunya, Rara, Randy, para sahabat yang gugur. Bayangan musuh-musuh lama pun masih menghantui pikirannya. Ia bertanya dalam hati, lirih namun menusuk. Apakah benar perjalananku berakhir di sini, atau justru awal dari pertarungan yang lebih besar? Tamat.